Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kami di mata kuliah Infrastruktur Tanah Gambut dan Rawa. Oke, bisa di next. Oke, outline pada hari ini yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada ringkasan dan analisis jurnal, yang ketiga ada perbandingan metode, yang keempat biaya dan waktu, implikasi lingkungan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi di sini kita ada 5 orang. Yang pertama, teman saya dengan nama lalu Muhammad Rifani Fadli, NIM 07221037, dan Sarah Katrina dengan NIM 07221015. Kemudian ada Valdi Febrian Saputra dengan NIM 07221083. Kemudian ada Maulida Alia dengan NIM 07221042 dan saya sendiri Desta Septiani dengan NIM 07221086. Oke. Baik, untuk latar belakang yang pertama dari Jurnal Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2024. Gambut berserat memiliki masalah serius dalam konstruksi karena daya dukung rendah, kompresibilitas tinggi. Dengan pembangunan infrastruktur besar termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN, lahan gambut tidak dapat dihindari sehingga analisis karakteristiknya penting untuk perencanaan. Kemudian jurnal yang akan kami bandingkan yaitu Jurnal Kohara dan Anik pada tahun 2023, di mana proyek konstruksi gedung sering mengalami keterlambatan, pembekakan biaya, dan kualitas tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi di gedung di Manado, sehingga dapat diidentifikasi faktor risiko utama, tingkat pengaruhnya, dan langkah mitigasi yang perlu ditetapkan. Oke, untuk ringkasan dan analisis untuk jurnal yang pertama, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek seperti kontraktor, konsultan, dan pemilik. Data dianalisis dengan risk analisis matriks untuk menilai probabilitas dan dampak risiko. Hasilnya, faktor risiko utama meliputi keterlambatan material, keterlambatan pembayaran, perubahan desain, cuaca, serta keterbatasan tenaga kerja terampil. Risiko dengan tingkat tinggi adalah keterlambatan material dan perubahan desain, sementara risiko dengan tingkat sedang adalah faktor cuaca dan tenaga kerja. Untuk analisis kritisnya menunjukkan kelebihan penelitian ini adalah penggunaan metode terstruktur dan relevan dengan kondisi nyata proyek di Manado. Namun, kelemahannya ada pada keterbatasan jumlah responden, sehingga generalisasi hasilnya terbatas. Selain itu, penelitian lebih fokus pada identifikasi risiko tanpa analisis biaya rinci terhadap dampak risiko yang ditemukan. Kemudian untuk jurnal 2, penelitian ini mengambil sampel di desa Bengkel di Kalimantan Tengah. Pengujian dilakukan meliputi sifat fisik, yaitu kadar air, berat jenis, angka pori, kadar serat, sifat mekanik, direct shear, dan konsolidasi, serta uji lanjutan SEM dan FTIR. Hasil menunjukkan kadar air 704%, berat isi kering sangat rendah, 0,14 gram per centimeter kubik, pH sangat asam itu 3,2, dan kadar organik tinggi 97,5%. Nilai CBR lapangan 0%, tidak layak untuk perkerasan jalan tanpa perbaikan tanah. SEM menunjukkan pori makro dan mikro yang penuh air, sedangkan FTIR mengidentifikasi gugus hidrofilik yang menyebabkan gambut sangat mudah menyerap air. Secara kritis, penelitian ini kuat dalam kombinasi metode uji, mekanik plus kimiawi, dan relevan untuk pembangunan infrastruktur di lahan gambut tropis. Namun keterbatasannya belum membahas metode perbaikan tanah secara aplikatif, serta analisis masih terbatas pada satu lokasi sehingga generalisasi ke seluruh lahan gambut Indonesia perlu kehati-hatian.
Baik untuk perbandingan metode penelitian di jurnal Amalia dan kawan-kawan di tahun 2024, lebih fokus pada uji laboratorium tanah gambut berserat. Data diambil langsung dari sampel disturbed dan undisturbed, dan analisis sifat fisik, mekanik, morfologi, kimia, dan gambut. Sedangkan pada jurnal Kohara dan Anik 2023, lebih fokus pada analisis penurunan tanah di Pekanbaru. Data tanah menggunakan hasil borlog, DB1 dan DB2, analisis geoteknik, daya dukung, dan settlement dengan teori klasik. Lanjut ke metode laboratorium dan analisis. Di jurnal Amalia dan kawan-kawan di tahun 2024, dilakukan uji fisik yaitu dengan kadar air, kadar organik, kadar serat, dan tingkat keasaman atau pH. Dilakukan uji mekanik dengan Derrick Shear Test dan uji konsolidasi odometer. Dilakukan uji SEM, morfologi pori tanah, dan uji FTIR, identifikasi gugus organik. Pada jurnal Kohara dan Anik 2023, analisis daya dukung dengan tanah teori Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, dan Vesic, perhitungan settlement elastis dan settlement konsolidasi primer dengan estimasi waktu penurunan konsolidasi. Next. Oke, untuk ringkasan perbandingannya, di jurnal Amalia dan kawan-kawan di tahun 2024 menggunakan pendekatan laboratorium. Peneliti melakukan uji fisik, mekanik, SEM, dan FTIR pada sampel tanah gambut di Palangkaraya. Hasilnya memberikan gambaran lengkap tentang sifat dasar tanah gambut, mulai dari kadar air, kadar organik, pH, hingga morfologi pori. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi karakteristik tanah sebagai dasar perencanaan infrastruktur. Di jurnal Kohara dan Anik di tahun 2023, menggunakan pendekatan analisis teoritis. Penelitian ini tidak melakukan uji laboratorium baru, melainkan mengandalkan data borlog di Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah perhitungan daya dukung tanah Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, dan Vesic, serta analisis settlement elastis dan konsolidasi. Fokus utamanya adalah memperkirakan seberapa besar penurunan jalan jika dibangun langsung di atas tanah gambut tanpa perbaikan. Secara umum, jurnal Amalia lebih menekankan akar masalah melalui detail sifat gambut, sedangkan jurnal Kohara dan Anik menekankan dampak nyata terhadap infrastruktur jalan. Kedua metode saling melengkapi. Yang satu memperlihatkan kondisi tanah secara ilmiah, dan yang lain menunjukkan konsekuensi teknis di lapangan. Kemudian ada biaya dan waktu. Untuk yang biaya, keterlambatan material dan perubahan desain berpotensi menambah biaya proyek yang signifikan. Kemudian untuk waktunya, faktor cuaca dan keterlambatan pembayaran menyebabkan mundurnya jadwal proyek. Bisa di next. Kemudian ada lingkungan. Di lingkungan ini tidak adanya pembahasan langsung dalam jurnal, tetapi risiko lingkungan dapat berupa gangguan lalu lintas dan kebisingan akibat keterlambatannya pekerjaan. Kemudian lesson learned, perlu sistem manajemen risiko sejak awal proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Identifikasi dan mitigasi risiko membantu mengurangi kerugiannya biaya dan waktu. Oke, bisa di next. Selanjutnya, kesimpulan dan keterbatasan. Pada jurnal 1, analisis penurunan jalan di atas tanah gambut tanpa perbaikan di Pekanbaru. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi gedung di Manado masih perlu ditingkatkan. Faktor risiko utama adalah keterlambatan material dan perubahan desain yang berdampak besar pada biaya dan jadwal proyek. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah responden yang terbatas dan ruang lingkup yang hanya mencakup proyek di Manado, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan
generalisasi ke daerah lain. Next. Kesimpulan dan keterbatasan pada jurnal 2, analisis karakteristik tanah gambut berserat dan dampaknya terhadap infrastruktur. Pada penelitian ini, menyimpulkan bahwa tanah gambut berserat memiliki karakteristik yang sangat buruk secara geoteknik atau daya dukung rendah, pemampatan tinggi, dan hidrofilik. Infrastruktur di atasnya sangat rentan rusak tanpa perbaikan tanah. Keterbatasannya adalah penelitian hanya berbasis laboratorium dan studi kasus lokal, sehingga butuh penelitian lanjutan mengenai efektivitas metode perbaikan pada skala proyek nyata. Kemudian untuk referensi yang digunakan yaitu pada jurnal Amalia dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Karakteristik Tanah Gambut Berserat dan Dampaknya Terhadap Infrastruktur. Kemudian jurnal Kohara dan Anik tahun 2023 yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi Gedung di Kota Manado. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.